Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga Praktikum Das Pro 2, saya akan menjelaskan tipe data dan operator bahasa C++. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan lebih dulu tentang tipe data karena memang diperlukan untuk mendeklarasikan variabel. Jadi kita bahas ulang aja. Pertama ada boolean atau bool. Dia menyimpan nilai boolean atau logika. Dia hanya menyimpan true atau false. Kemudian char, dia hanya menyimpan satu karakter. Kemudian integer, dia menyimpan bilangan bulat. Float dan double menyimpan nilai pecahan atau real maupun eksponensial. Dan terakhir string, dia menyimpan bentuk teks atau kumpulan dari karakter. Nah, kita masuk ke operator pada C++. Operan adalah nilai dalam sebuah operasi, sedangkan operator adalah instruksi dari proses operasi tersebut. Jadi misalkan 2 ditambah 3, maka operannya adalah 2 dan 3, dan operatornya itu adalah plusnya. Operator pada C++ dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu operator aritmatika, penugasan, pembanding, logika, unary, dan bitwise. Pertama, operator aritmatika ini digunakan untuk operasi aritmatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah pakai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sisa bagi ini menggunakan persen. Jadi misalnya 8 persen 3. Jadi 8 dibagi 3. 8 bagi 3 kan 2. Sisanya 2. Maka outputnya adalah 2, yaitu sisa baginya. Kita coba di pertemuan kemarin ACT-nya. Ini udah saya tambah ya. Nih, sisa angka 1 persen angka 2. Kita coba 8 dan 3. Nah, ini 8 dibagi 3, 2. Sisanya 2. Gitu. Kemudian lanjut, ada operator penugasan. Operator ini digunakan ketika suatu variabel diberikan tugas. Biasanya operator ini digunakan untuk mengisi nilai dari suatu variabel. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, right shift n, left shift n, bitwise n, kemudian bitwise XOR. Nah, ini kayak gimana sih maksudnya? Misalnya Z ditambah sama dengan X. Nah, Z-nya itu jadinya Z ditambah X. Jadi dia kayak mengupdate nilainya gitu. Jadi misalnya pertama Z-nya tuh 3, X-nya 2. Kemudian Z sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian mau kita sama lagi nih. Maka Z-nya akan berubah menjadi Z ditambah X yang tadi. Mungkin agak ribet ya kalau saya jelasin di sini. Kita langsung ke programnya aja. Nah, kita pakai angka 3 dan 10. Nih, kalau di sini pertama jadinya B plus A. Jadinya B sama dengan 3 ditambah 10. Jadinya 13 kan. Nah, kemudian yang kedua ini B sama dengan B min A. Nah, ini udah bukan 10 dikurang 3 lagi. Kenapa? Karena B-nya udah berubah di sini. Nih, maksudnya seperti ini. Yang pertama itu emang iya. B-nya B ditambah A masih yang ini. 10 tambah 3 jadi 13. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini, B-nya udah bukan 10 lagi, melainkan 13 gitu. Jadi sekarang B-nya itu 13 dikurang 3, maka hasilnya 10. Kemudian lanjutnya lagi, ini B sama dengan B dikali A. B-nya 10. Kemudian kita kalikan A, yaitu 3. Berarti hasilnya 30. Kemudian lanjut, yang selanjutnya di bawah ini, B dibagi A. 30 dibagi 3. Hasilnya 10. Dan terakhir 10 B persen A, 10 dibagi 3.
itu hasilnya 3, sisanya 1. Nanti outputnya 1. Gitu. Kita lanjut ke operator pembanding. Ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga biasa disebut operator relasi. Ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kita langsung aja sini. Nah, kita mau membandingkan dua nilai, yaitu 4 dan 3. Kita langsung aja nih. 4 lebih dari 3. Benar kan? Nah, iya, hasilnya 1. 1 tuh berarti true dan 0 berarti false. Lanjut, apakah 4 kurang dari 3? Itu false. 4 lebih dari sama dengan 3, true. 4 kurang dari sama dengan 3, salah. Kemudian 4 sama dengan 3, salah. Yang benar itu 4 sama dengan 4 gitu. Maka hasilnya akan true. Dan ini, apakah A tidak sama dengan B? 4 tidak sama dengan 3, itu benar. Lanjut ke operator logika. Operator ini digunakan untuk membuat operasi logika. Pertama ada AND. Dia simbolnya ini dan simbol dan 2 kali. Dia menghasilkan true jika kedua operannya true. Contohnya di sini bisa lihat yang di bawah ini. Contohnya 2 sama dengan 2. Itu hasilnya true kan? Kemudian 2 lebih dari 6. Itu false. Nah, dia menghasilkan true kalau kedua operannya true. Tapi di sini dia true dan false, maka hasilnya menjadi false. Kemudian ada OR, simbolnya itu 2 garis lurus. OR itu dia cuma perlu 1. Dia cuma perlu 1 true, maka hasilnya akan true. Kita lihat contohnya di sini. 2 sama dengan 2 itu true, seperti tadi. Kemudian 2 lebih dari 6, itu false. Nah, karena dia cuma butuh salah satu aja nih, kita udah ada yang true salah satunya, maka hasilnya itu menjadi true. Kemudian terakhir ada NOT. NOT ini simbolnya tanda seru, dia membalikkan kondisi. Jadi kalau misalnya not true, sini not true, hasilnya false, dan kalau not false, hasilnya true. Kemudian ada operator unary, dia cuma terdiri dari satu nilai atau satu operan. Contohnya plus 8, plus A, min 8, min 9. Nah, kalau binary, dia terdiri dari dua operan, seperti contohnya 4 plus 8, 9 dikali 2, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada operator bitwise. Ini mungkin akan sedikit membingungkan, tapi nggak apa-apa. Operator bitwise ini operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner dari sebuah nilai. Operator bitwise terdiri dari bitwise NOT, bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, geser kanan dan geser kiri. Untuk penjelasannya di sini kita akan pakai nilai 6 dan 3. Nah, kemudian 6-nya kita ubah jadi biner menjadi 0110 dan 3 menjadi 0011. Nah, yang pertama bitwise AND. Kalau AND, dia harus true dan true baru menghasilkan true. Jadi di sini pakai 0 dan 1 ya. Dengan 1 itu true dan 0 itu false. Nah, karena dia harus satu-satu nih, dia harus true dan true baru menghasilkan true. Berarti ini
false dan true, 0 dan 1 menghasilkan 0, 1 dan 1 jadi 1, 1 dan 0 jadi 0, 0 dan 0 jadi 0. Nah, jadi 6 and 3 dalam operasi bitwise akan menghasilkan 2. Ini itu bilangan biner dari 2, 0, 0, 1, 0. Kemudian yang kedua, bitwise OR. Asalkan salah satunya angkanya 1, maka hasilnya akan 1 gitu, akan true. Nah, di sini 0 dan 1 ada salah satunya 1, berarti hasilnya 1. Ini juga sama, ada satunya. Ini ada satunya, ini enggak ada satunya, berarti hasilnya 0. Nah, hasilnya 6 OR 3 dalam operasi bitwise itu 7. Ini bilangan biner dari 7. Kemudian ketiga ada XOR. XOR ini akan menghasilkan true saat kedua nilainya beda atau tidak sama. Jadi ini 01 beda, jadi hasilnya 1. 11 ini sama jadi 0, 10 jadi 1, dan 00 ini sama jadi 0. Maka 6 XOR 3 pada operasi bitwise akan menghasilkan 5. Keempat, bitwise NOT dikenal juga dengan komplement. Jadi dia menghasilkan nilai biner yang terbalik dari biner aslinya. Kalau 1 ya jadi 0, kalau 0 ya jadi 1. Nah, sini 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, dan 0 jadi 1. Nah, kalau dalam biner nih, bit nih, yang paling awalnya ini menjadi simbol. Apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif? Karena dia di depannya 1, dia tuh simbolnya negatif dalam komplement 2. Nah, jadi dia tuh bitwise NOT dari 6, NOT-nya 6 atau komplement 6 itu adalah negatif 7. Kemudian ada left shift dan right shift. Intinya dia menggeser nilai biner. Misalnya nih, 6, ini binernya 0110, kita geser ke kiri sebanyak 1 bit. Nih. Jadi 1 ke sini, 1 ke sini, 0 ke sini. Nah, 0 yang di depan ini dia mundur ke belakang. Begini. Hasilnya itu 12. Ini bilangan biner dari 12. Sama dengan right shift. Ini dia geser satunya ke sini, 1 ke sini, 0 ke sini, dan 0 yang di depan dia mundur ke sini. Nah, jadi hasilnya itu bilangan biner 3. Kemudian kalau kita pakai C++, ini untuk angka yang sama ya, 6 dan 3, maka hasilnya akan sama seperti tadi yang dijelaskan. Nih, negatif 7, 12, dan 3 tadi ya. Kemudian terakhir, ini ada tabel kebenaran. Ini untuk mempermudah aja untuk melihatnya. Contohnya lagi nih, sekarang kita pakai nilai 6, 3, dan 13. Dua-duanya kita ubah menjadi bilangan biner, jadi seperti ini. Kemudian A, N, B. Nah, ini karena ada panjang ya, 1, N1, gini. 1 dan 1 hasilnya 1. Di sini 1. Kemudian 1, N0. 1, N0 di sini hasilnya 0 sini. Kemudian 1, N1 hasilnya 1. 1, N1 hasilnya 1 lagi. 1, N00. 1, N00. 0, N00. Kemudian A or B. Nah, ini dia cuma perlu salah satunya aja, bernilai 1. Ini ada satunya, 1 or 1 hasilnya 1, 1 or 0 hasilnya 1, 1 or 1 hasilnya 1, 1 or 1 hasilnya 1, 1 or 0 hasilnya 1, 1 or 0 hasilnya 1, dan 0 or 0 hasilnya 0. Nah, ini sama ya. Lanjut terus. Ini untuk AND, OR, dan ini untuk XOR.
Dan ini untuk negasi A ini kebalikannya aja, 1 jadi 0, semua 1 jadi 0, dan 0-nya jadi 1, seperti itu. Sekian, itu saja materi dari pertemuan ketiga praktikum Daspro 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.